Jangan menjadi hamba uang, cukupkan apa yang ada padamu. Kali ini aku mau buat mantou. Yuk ikutin ya. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku mau buat mantou ya. Mantou itu hampir mirip dengan bakpao, tapi teksturnya sedikit lebih padat dan lebih kenyal dibandingkan dengan bakpao. Jadi ini aku ada 500 gram tepung terigu yang untuk roti. Kemudian ada ragi, tadi aku masukkan raginya sekitar 3 gram. Kemudian lebih kurang 2 sendok susu gula. Dan kemudian ini ada air putih. Aku pakai air putih ya. Untuk airnya itu seperti biasa, sama seperti buat roti ataupun buat bakpao. Itu jangan langsung dimasukkan sekaligus, masukkan bertahap sambil diaduk sampai rata, nanti baru kita sedikit aja uleni ya. Kali ini aku buat mantunya aku nggak nguleninya sampai capek banget, karena ini aku pakai tangan aja supaya gampang. Ini pakai sumpit atau pakai garpu atau pakai sendok, diaduk sampai rata dulu ya, sampai dia menyatu menggumpal seperti ini. Baru nanti kita ngulen sebentar aja. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai mixer ya boleh-boleh aja ya. Nah, sampai seperti ini itu kita udah bisa nguleni pakai tangan. Jadi tangannya ini jangan dibilang kotor, karena sebelum aku ngulen aku udah cuci tangan dulu. Jadi nggak semuanya harus menggunakan sarung tangan. Jadi kalau menggunakan sarung tangan belum tentu juga sarung tangannya bersih ya. Bisa aja setelah pakai sarung tangan kita pegang yang lain juga nggak steril jadinya. Jadi justru kalau pakai tangan seperti ini kita bisa bolak-balik cuci tangan. Nah, airnya masukkan secara bertahap karena adonannya tidak boleh lembek. Adonannya agak beda ya, jadi dia nggak terlalu lembek. Ya seperti buat bakpao juga, kalau buat bakpao juga dia nggak bisa terlalu lembek ya. Kalau lembek dia nggak bisa dibungkus, karena saat dibungkus nanti dia akan jatuh atau letoy bahasa Medannya ya. Nah seperti ini, sedikit demi sedikit. Airnya pakai air apa? Kalau misalnya kita pakai tangan, kita bisa gunakan air dingin atau air es. Kenapa? Karena suhu badan kita itu panas. Jadi supaya raginya reaksinya lambat, itu kita pakai air dingin atau air es bisa ya. Nah seperti ini. Nah buat kalian misalnya ada yang waktunya terbatas ya, bisa diuleni malamnya, kemudian di wrapping dan simpan ke kulkas, bisa juga ya. Jadi ini karena udah mulai setengah kalis gitu ya, aku masukkan minyak makan. Jadi kalau untuk minyak makan mau digantikan dengan shortening atau mentega putih bisa ya. Kalau pakai margarin bisa nggak? Bisa, warnanya cuman agak butek nanti. Nah kalau buat yang mau inapkan doughnya ini, di sini kalau setelah minyaknya itu udah tercampur homogen, itu udah bisa di wrapping dan masukkan ke dalam chiller. Bisa buatnya malam, kemudian diamkan di chiller, besok pagi lanjutkan lagi, atau kalau misalnya mau besok malamnya lagi atau 24 jam gitu ya, dia masih bisa. Jadi 24 jam masih bisa dilanjutkan lagi. Nah pas aku buat ini aku ada tamu, jadi aku nggak sempet. Nah seperti ini ya, seperti ini udah bisa di wrapping. Wrappingnya bisa dengan wadah ini atau langsung dibungkus dengan plastik wrap juga bisa. Nah seperti ini ya, masukkan ke dalam kulkas. The next day, oke, kali ini setelah 24 jam aku keluarkan dalam kulkas. Saat kita masukkan dalam kulkas, raginya itu sebenarnya masih bekerja, tapi antara kerja antara tidur. Jadi tujuannya di suhu dingin itu adalah menidurkan reaksi raginya supaya dia nggak cepet mengembang. Nah seperti ini dikeluarin, kemudian cukup diuleni seperti ini aja. Jadi prosesnya itu caranya itu seperti kita lagi mencuci pakaian gitu ya. Jadi ditarik,
supaya glutennya itu keluar. Nah, seperti ini aja. Oke. Ini aku akan buat mantou dengan dua warna, putih dan warna yang coklat. Kalau mau dibuat satu warna aja juga bisa, nggak masalah. Dan untuk mantou ini bisa kita buat yang dikukus ataupun yang untuk disajikan dalam keadaan goreng. Buat yang sukanya roti goreng ya, ini pun bisa jadikan roti goreng. Kalau doyan yang rasanya lebih manis, gulanya kalian tambahkan aja. Karena kalau yang gula yang aku pakai itu, yang di sini ya, gula yang aku pakai di sini itu sama sekali nggak memberikan manis di tekstur mantounya. Tapi gula yang aku pakaikan untuk memfungsikan reaksi raginya supaya kerjanya lebih maksimal. Karena ragi, gula, dan air itu akan membantu untuk proses pengembangan dari raginya itu sendiri. Nah, seperti ini. Ini aku udah warnai putih dan warna coklat. Kalau takut lengket, itu bisa kita olesin minyak aja bisa, atau kita taburin dengan tepung tipis-tipis. Tipis-tipis ya, jangan terlalu banyak, karena kalau kebanyakan nanti jadi keras. Nah, setelah itu, ini aku istirahatkan tadi sekitar 5 menit ya. Jadi ini aku langsung setelah 5 menit, mau 5 menit, 10 menit juga bisa. Kemudian digilas. Digilas lebih kurang ukurannya ya hampir persegi ya, kalau bisa persegi. Jadi nanti tidak ada bagian-bagian yang terbuang. Untuk ketipisannya itu kalau bisa jangan terlalu tipis. Jadi adonan putihnya digilas seperti ini. Kalau misalnya tipis, nanti saat kita gabungkan antara warna coklat dengan putih, dan setelah kita kukus, nanti dia akan transparan ya, ada kelihatan bayang-bayang gitu ya. Nanti akan aku tunjukkan. Oke, ini kira-kira seperti ini. Kalau udah seperti ini, tinggal disisihkan, dan sekarang aku mau gilas yang coklatnya. Ini yang coklatnya, gilas dengan bentuk yang kurang lebih sama dengan yang putih tadi. Setelah ketebalannya itu sama dan bentuknya kurang lebih sama, ini tinggal dikawinkan atau digabungkan antara adonan yang putih dengan adonan yang coklat. Kelihatan ya, ini bisa ditarik yang coklatnya mengikuti besaran dari adonan yang putihnya. Jadi ditarik seperti ini. Jadi ini hampir sama dengan kalau kita membuat cinnamon roll. Nah, seperti ini. Tuh. Setelah dilengketkan seperti ini, lengketkannya bisa dikasih sedikit air juga bisa ya. Kemudian ini gilas supaya dia lebih melekat ya. Jangan terlalu tipis ya. Kalau misalnya terlalu tipis itu yang kayak tadi aku bilang, dia nanti hasilnya akan kelihatan seperti transparan gitu. Nah, ini ada gelembung, itu karena raginya udah bekerja. Tuh. Jadi ini gelembung itu harus dipipikan, harus dikeluarkan gelembungnya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Digulung. Jadi ini adonannya ini sebenarnya, atau metode ini sebenarnya bisa juga kalian terapkan untuk membuat roti goreng atau buat donat juga bisa ya. Tuh. Kalau buat donat, adonannya bisa kalian tambahkan lagi dengan sedikit air. Nah, ini terus digulung-gulung atau digulirkan sampai dia lebih padat bagian dalamnya. Tuh. Kemudian sedikit ditepuk-tepuk kiri dan kanannya supaya dia lebih firm ya, lebih membentuk. Oke, seperti ini. Besaran gemuknya gulungan itu ya terserah, tergantungan selera. Dan kemudian gunakan pisau, lalu pelan-pelan dipotong. Jangan ditekan. Kalau ditekan
nanti motifnya itu jadi kepencet gitu ya, jadi nggak bagus, jadi lengket gitu. Tuh, seperti ini. Nah, triknya sebelum kalian potong, tadi setelah digulung-gulung itu, digulir-gulirkan itu, diamkan aja selama 5 menit dulu atau 10 menit, kemudian baru dipotong. Nah, seperti ini. Ini sebaiknya kalau menurut aku adonan ini yang sudah dipotong seperti ini saat kita mau kukus jangan dialasi dengan kertas pau atau pakai paper case gitu ya, karena itu nanti saat kita kukus, selesai kukus kita mau buka kertasnya malah lengket, jadi nanti bagian bawahnya itu jadi sompel gitu ya. Dan airnya udah bisa dipanaskan sekarang. Ini aku nunggu proofingnya jangan terlalu lama, karena terlalu lama nanti dia akan jadi nggak kokoh berdiri ya, jadi letoy turun-turun gitu ya. Nah, ini kurang lebih sekitar 5 menit aja udah cukup untuk dikukus. Masukkan dalam kukusan. Ini kan aku pakai kertas, sebenarnya kalau pakai kertas itu nanti sompel-sompel ya. Jadi lebih bagus di kukusan itu dialas dengan kain aja. Oke. Nah, pastikan kalau pakai kukusan itu tutupnya dibungkus dengan kain. Karena aku pakai kelakat, aku nggak bungkus dengan kain. Karena ini kalau ketetesan sedikit air saja, dia akan menciut. Oke, nah yang tadi setelah dikukus, dinginkan. Kalau mau buat frozen, seperti ini frozen, setelah dikukus, dinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam kotak aja. Nah, ini yang tadi aku bilang, ada yang sompel. Seperti itu. Nah, ini dia. Kita menunggu frozennya itu menurun dulu. Sambil menunggu, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya, supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bisa dapat notifikasi. Oke, ini setelah cooling down, udah bisa digoreng. Kalau mau disajikan digoreng, ya digoreng. Kalau mau disajikan dikukus, ya tinggal dikukus aja, jadi gampang. Jadi ini bisa dibuat untuk di stok dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini udah selesai yang versi gorengnya. Jadi untuk yang versi gorengnya ini emang sebenarnya ini nggak berasa ya. Jadi biasanya sih makannya ada dengan masakan ayamnya lagi. Jadi tunggu postingan aku berikutnya lagi. Aku akan membuat menu yang seperti yang di restoran. Tuh, lihat ya. Jadi ini walaupun sudah di frozen, dia juga masih empuk. Masih empuk ya. Jadi memang untuk mantou ini dia nggak seperti bakpao ya. Nah, seperti ini bagian dalamnya. Yang pasti ini empuk banget ya, masih lembut banget. Enak sih kalau aku bilang, kenyal-kenyal padat gitu ya. Tuh, seperti ini teksturnya. Oke. Thank you ya yang udah support aku selama ini. Jangan lupa support aku terus, karena support kalian itu membuat aku semakin semangat berbagi resep. Dan tentunya ada beberapa trik yang aku dapatkan dari pengalaman aku membuat olahan ya. Nah, ini yang versi dikukus. Jadi untuk kukus ini kalian bisa juga sajikan, jadikan seperti sandwich ya, dibagi, dibelah dua, kemudian diberikan selada dan isian yang lainnya gitu ya. Nah, ini saat dikukus itu paling penting tidak boleh kena tetesan air. Oke, seperti ini dia. Kelihatan nggak itu yang sompel-sompel? Dan kelihatan nggak itu yang coklat-coklatnya itu di bagian atas itu? Nah, ini karena menggilasnya terlalu tipis, jadi kelihatan transparannya. Jadi sama seperti bakpao ini, waktu kukusnya ketetesan air. No toleransi ya, nggak ada toleransi kalau saat kukus kena air dia langsung seketika juga dia akan menciut seperti ini. Jadi pastikan kukusannya itu tutupnya harus ditutup dengan dibungkus dengan serbet ya, kecuali pakai kelakat. Dan ini sedikit saat aku tadi terganggu kepencet ya. Sebenarnya dia nggak masalah.
Jadi kalau nggak ketetesan air, dia akan mengembang seperti ini. Jadi mau dibuat 2 warna atau 1 warna bebas ya. Tuh seperti ini. Jadi ada yang versi dikukus, kukusnya nggak kena air, ada yang kukusnya ketetesan air. Jadi perbedaannya ini. Tuh seperti ini ya. Oke. Satu resepnya dapatnya kurang lebih 1 kali aku kukus pakai kelakat tadi ya. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.